Ya, saudara-saudara, kita jumpa lagi di Rayudi Channel. Salam otomotif ya, salam sehat selalu buat teman-teman semua yang menonton. Semoga dimudahkan selalu rezekinya ya, amin. Oke, saudara-saudara, kali ini saya mau bahas mengenai rem ya, rem mobil yang dalam ya. Nah, ini saya lagi OTW dari rumah konsumen menuju ke bengkel. Ini mobilnya Avanza ya, Avanza Old ini ya. Nah, masalahnya remnya ini kalau diinjak dalam sekali. Ini mobilnya kebetulan Matic. Nah, ini yang bawa juga ibu-ibu ya, perempuan. Ini kalau diinjak dalam sekali ini. Hampir mentok ke bawah banget ya. Nah, jadi seperti itu keluhannya. Mobil ini remnya dalam dan otomatis ini yang punya mobil dia nggak berani pakai ya. Kemarin aja katanya syukur bisa sampai rumah. Ini dia nggak berani pakai lagi. Langsung saya suruh cari tahu apa masalahnya, suruh diperbaiki, intinya begitu ya saudara. Dan buat saudara ya Bapak Ibu, kalau ngalamin masalah yang sama seperti ini, jangan mobilnya dibawa ya. Kalau remnya udah mulai dalam, itu bahaya banget karena resiko di jalan itu sangat tinggi. Lebih baik segera aja kita perbaiki ya saudara. Kalau sudah mulai ada gejala, kadang-kadang remnya dalam, kadang-kadang dia normal atau turun sendiri. Jadi kadang normal, kadang enggak. Ada yang sama sekali udah blong dalam gitu ya. Itu jangan dibiarkan ya, saudara. Segera aja kita langsung cari tahu di mana masalahnya. Ya, oke, saudara. Saya akan coba jelaskan buat teman-teman semuanya ya, saudara. Kalau punya masalah yang sama ya. Jadi saya ulangi lagi, penyakitnya mobil ini kalau ditekan kopling, kalau ditekan pedal rem itu dalam ya, turun sendiri. Kalau kita kocok-kocok sedikit dia mau tinggi, terus kita tekan lagi dia turun sendiri. Sebenarnya itu sudah ada indikasi kerusakan di master rem atas ya. Tapi coba dulu langkah ini ya, kalau ngalamin masalah yang sama. Dan kalau jenis mobilnya sama, misalnya Avanza, Xenia, Rasterios ya. Ini umum sebetulnya untuk mobil umum apa saja sih teman-teman ya. Nah, langkah pertama itu adalah coba kita cek di handrem ya, rem tangan. Nah, kalau ditarik ini udah jauh sekali ke atas, ini juga bisa menjadi faktor penyebab kenapa rem itu terlalu dalam. Kalau dia jauh berarti ada kemungkinan kanvas rem itu sudah mulai tipis. Mungkin perlu diganti baru atau bisa juga disetel. Kalau dia masih separuh itu bisa disetel. Dari sini kita bisa tahu ya salah satu sebab kenapa rem itu kalau kita tekan di pedal itu dalam. Ini bisa menjadi salah satu penyebabnya. Kemudian penyebab lainnya juga bisa karena kanvas rem bagian depan juga sudah terlalu tipis. Ya, ini juga pengaruh ya. Jadi intinya rem belakang, rem depan itu dia harus dekat ke tromol dan ke piringan ya, tidak boleh dia tipis. Kalau dia tipis itu bisa mempengaruhi ya. Setelah itu kita juga bisa mengecek di tabung reservoir pengisian minyak rem. Ini tidak boleh berkurang ya. Kalau berkurang di sini artinya minyak rem itu artinya ada terjadi kebocoran. Kebocoran itu bisa macam-macam, bisa dari masternya sendiri, dari sealnya, bisa dari bagian roda depan atau belakang, selang fleksibel, macam-macam ya. Artinya kalau minyak ini berkurang, otomatis pasti rem akan kemasukan angin ya. Apalagi sempat ditambah-tambah minyak remnya, udah pasti itu akan pengaruh. Coba kita sekarang lihat ke sini ya. Ini kan ada indikator untuk rem ya. Nih. Ya, ini tuh kalau misalnya lampu indikator ini kalau misalnya menyala, padahal handrem ya, rem tangan itu udah kita turun abis ya, mentok masih menyala, itu udah ciri-ciri ya, ciri-ciri kalau minyak remnya itu berkurang. Nah, kenapa kalau misalnya dia nyala itu? Karena di sini tuh misalnya dia nyala ya, itu kan di sini kan ada sensornya, ada kabel ini kan nih. Nih. Nah, ini tuh ngasih tahu ya kalau minyak rem itu berkurang. Tapi kalau misalnya lampu itu dia tidak menyala, kemungkinan minyak rem di sini masih ada. Hanya tetap aja ya kalau dia berkurang itu harus kita curiga. Artinya
bisa saja kerusakan itu ya kendala sampai dia pedalnya turun sendiri atau remnya blong atau ambles ya turun sendiri, itu karena memang minyak rem itu berkurang ya. Apalagi mobil mungkin tadinya sebelumnya dipakai orang, kita nggak tahu misalnya gitu ya, mungkin sempat ditambah akhirnya ada angin. Nah jadi kalau misalnya minyak remnya itu berkurang ya, atau misalnya teman-teman mau coba juga bisa sekalian buang anginnya. Caranya seperti ini, saya kasih penjelasan ya. Jadi bisa juga ya, salah satu penyebabnya itu karena memang di tabung reservoir ini tuh sudah banyak sekali kotoran ya, numpuk, minyak remnya udah kotor, udah keruh maksudnya. Jadi kita bisa lakukan pengurasan minyak rem seperti ini contohnya. Kalau bagian depan untuk mobil Avanza Siniera Terios itu sama aja pakai kunci 8. Teman-teman boleh buka nepelnya seperti ini. Kemudian masukkan selang water pass ya, supaya nanti minyaknya itu bisa kita tampung, tidak terbuang begitu saja kan, nggak belepotan ya. Lalu kita hidupkan mesin, kemudian kita pompa-pompa remnya itu sampai minyak rem lamanya tuh habis. Nanti sambil diisi ya di atas supaya jangan masuk angin lagi. Jadi sambil diisi di atas. Kalau bisa 2 orang ya, 1 orang ambil pompa. Jadi semua ban 4-4-nya lakukan pengurasan ya. Nah sampai nanti semuanya minyak rem yang lama ini digantikan dengan minyak rem yang baru. Karena terkadang masalah itu karena kotor ya, di tabung reservoir ini kita nggak pernah kuras kan gitu. Nah namun apabila ada kebocoran di bagian sini misalnya ya, salah satunya itu bisa dari selang fleksibel. Ini ada selang fleksibel nih. Kalau ada basah-basah harusnya kering gini ya, nggak boleh ada basah-basah. Kalau ada basah-basah minyak tuh kemungkinan itu bukan kemungkinan ya, harus diganti dulu, perbaiki dulu mana yang bocor. Misalnya bocor di selang, bocor di bagian sini, bocor di belakang, seal belakang. Jadi kita mesti cek, jadi perbaiki dulu bocornya. Begitu juga bisa juga terjadi kebocoran pada master remnya sendiri ya, master rem atas. Nah jadi itu sedikit penjelasan dari saya buat saudara-saudara yang menonton. Kalau ngalamin masalah yang sama, langkah-langkah itu bisa kita ambil ya, untuk kita adakan perbaikan dulu sebelum kita mengganti master remnya. Namun untuk mobil ini sudah saya cek keseluruhannya, minyak rem tidak berkurang ya. Permasalahannya itu adanya itu di master rem atas. Dan ini kondisinya karena tidak bocor, saya nggak akan ganti sealnya ya. Walaupun kalau ganti seal itu ada kemungkinan bisa, tapi banyak gagalnya. Jadi sebaiknya kita ganti satu set aja utuh ya. Kebetulan saya udah beli partnya dan akan langsung saya ganti ya teman-teman. Untuk rekomendasi master rem atas untuk Avanza Siniera Terios bisa pakai ESF seperti ini ya. Untuk harga kurang lebih sekitar 5-600 ribu kalau beli offline. Tapi kalau beli online mungkin bisa lebih murah. Hanya perlu berhati-hati kalau beli online ya teman-teman, takutnya akan dikirim barangnya tidak sesuai. Kita harus beli ini ganti dan minyak rem ya, untuk kita kuras semuanya, ganti minyak rem yang baru. Kenapa harus diganti satu set? Karena minyak rem tidak berkurang. Pengalaman saya kalau kita ganti sealnya aja itu banyak gagalnya. Jadi kita ganti utuh saja seperti ini. Jadi di mobil Avanza ini permasalahannya di sini ya, karena kadang-kadang remnya itu normal, kadang-kadang dalam gitu, seperti itu ya. Kalau dia dalam terus nggak berubah ya, itu bisa kemungkinan yang saya jelaskan di awal tadi. Seperti itu ya teman-teman. Oke saudara-saudara, di sini saya sudah singkatkan videonya ya. Sudah saya ganti master rem atasnya seperti ini ya. Kalau teman-teman membuka gampang ya, cuma 2 baut pakai kunci 12, 2 lagi pakai kunci nepel 10. Ini sudah ganti baru, kita akan isi minyak rem yang baru ya. Dan di sini kita akan kuras semua ya, sampai tidak ada lagi sisa minyak rem yang lama di sistem pipa rem mobil ini ya. Perlu teman-teman ketahui juga, untuk penggunaan master rem itu saya sarankan sih lebih baik sih beli original ya. Tapi kalau teman-teman dananya mepet, bisa pakai yang merek seperti ini. Ini umum dipakai dan dia termasuk awet teman-teman. Tapi kalau ada sedikit rezeki, teman-teman sebaiknya beli part original, jadi bisa pakai itu sampai bisa tahunan lagi. Oke, setelah selesai penggantian master rem, kita isi minyak remnya di sini ya. Kemudian kita akan kuras. Saya contohkan aja di bagian depan sini ya teman-teman. Kita buka, kalau untuk mobil yang sama depan tuh pakai kunci 8 ya, 8 sok bisa, ring pas bisa. Untuk buka awal jangan pakai kunci pas, karena kadang-kadang kepala nepelnya tuh suka rusak, baut nepel.
Setelah kendor 2 atau 3 drat kita kendorkan, pastikan nepelnya tidak mampet ya. Masukkan selang seperti ini ya, selang waterpass saja, kita bisa beli di material 2 meter cukup ya. Lalu kita akan kuras ya teman-teman, kalau bisa 2 orang ya, 1 orang mengisi, 1 orang di dalam untuk pompa. Kalau teman-teman sendiri harus ditinggal dulu baru diisi, jangan sampai tabung itu sampai kosong waktu menguras. Pompa sampai minyaknya keluar ya. Nah, itu kan mulai jalan dia. Tuh, sampai anginnya habis. Sebaiknya sih begini teman-teman ya, semuanya dibuat begini ya. Nah, terus aja sampai di selang ini sudah nggak ada lagi udara ya. Tuh ada busa-busanya juga, wow. Terus aja. Nah kalau sambil diisi gini, kalau berdua 2 orang ya, 1 orang isi di atas, jangan sampai ini sampai habis ya. Kalau ini sampai habis nanti masuk udara lagi dia. Jadi ini mesti sambil diisi, 1 orang isi kalau berdua ya. Kita pompa lagi sampai betul-betul habis ya itunya, sampai betul-betul habis, udaranya udah nggak ada lagi ya. Yang tidak ada lagi udara terjebak di selang ini ya teman-teman, seperti itu. Nah ini kita pompa terus ya. Terus, nah itu udah warna putih kan, udah berubah. Nah kalau sudah begini, ini tekan tahan. Nah kalau sendiri teman-teman ganjal aja, ganjal, yang penting ini jangan balik dulu ya. Kalau berdua ya 1 orang tahan, baru nepel yang tadi kita kendorin kita kencengin, yang tadi pakai kunci 8. Oke, bikin semua begitu ya, sebelah kiri juga sampai ke belakang, sama semua cara seperti itu. Nah ini udah selesai ya teman-teman. Nah yang terakhir, karena master remnya sudah kita ganti, minyak remnya sudah kita kuras semua, ganti baru ya. Terakhir kita isi nih sampai sebatas maksimal ya. Ini udah dijamin mantap ya teman-teman. Nih kita isi sampai batas maksimal ya. Nah, nanti teman-teman boleh kontrol ya, dalam beberapa bulan minyak ini nggak boleh berkurang ya. Kalaupun berkurang boleh cuma sedikit, dia mesti di batas maksimal ya teman-teman. Jangan lupa pasang lagi kabelnya ya, ini buat sensor yang ke speedometer. Nah ya, sekarang coba kita tes. Nah ya, sekarang udah mantap nih teman-teman. Oke, sekarang kita tes dulu. Ya, sip. Ini teman-teman ya, ini segini aja udah langsung nih. Ya kalau tadi tuh turun ke sana ke bawah. Nih ini udah mantep nih. Tuh. Ya teman-teman, seperti itu ya. Oke, semoga videonya bermanfaat ya saudara. Sampai jumpa lagi, jangan lupa di subscribe. Thank you teman-teman. Salam otomotif Rayu di channel, bye.